Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, Saudara, pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat kita di Nagari Muaro Sungai Lolo. Kegiatan ini merupakan dukungan dari pembiayaan PNBP UNP dan sudah kita laksanakan beberapa kegiatan. Pertama orientasi awal, kemudian yang kedua pelatihan, dan nanti yang ketiga adalah pendampingan. Kegiatan ini dilakukan beberapa kali pertemuan dan sudah menghasilkan contoh produk dalam bentuk kopi yang sudah kita kemas. Tapi kopi ini masih roasting secara manual. Nanti kita akan sumbangkan atau berikan alat dalam bentuk roasting yang dalam bentuk bulat yang sudah ada di channel YouTube. Terima kasih, selamat mengikuti presentasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Saudara, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan hasil kegiatan program kemitraan masyarakat dalam bentuk program kemitraan pembangunan pertanian berbasis kearifan lokal dalam bentuk komoditas kopi. Kegiatan ini diselenggarakan di Jorong Rotan Getah, Kampung Tombang, tepatnya di Nagari Muaro Sungai Lolo. Kegiatan ini sudah kita lakukan dengan tim saya sendiri, Dr. Yulandi MSI, dan Bu Mentari Retonga dan Bu Rani Sopya. Ditambah dengan narasumber dari praktisi, yakni Ropi Tamrin SPD dan kemudian Ahmad Hafiz SE. Kedua tokoh ini adalah para pelaku bisnis di bidang kopi. Ahmad Hafiz itu sudah punya bisnis buat kafe startup namanya di Ula Karang sekarang. Baik Bapak Ibu Saudara, kegiatan pengabdian kita ini dilatar belakangi oleh bahwa kopi yang ditanam tahun 1900-an sekarang sudah mulai tua dan produktivitasnya juga rendah, dan kemudian beberapa kopi juga sudah diganti dengan tanaman lain. Maka seperti coklat, namun coklat juga produktivitasnya rendah. Kemudian kalau kita lihat komoditi pertanian khususnya kopi di Pasaman, kualitasnya disebut asalan karena semua buah kopi itu dipetik baik itu hijau, kuning maupun merah. Padahal sebenarnya yang bagus itu adalah petik merah. Kemudian kalau semuanya dipanen, maka tentu merusak bakal buah. Kemudian komposisi gabungan antara kopi dan pohon pelindung kadang tidak tepat. Misalnya kopi digabung dengan kulit manis yang jumlahnya banyak, kemudian kopi digabung dengan karet sehingga produktivitas karet rendah dan produktivitas kopi juga rendah. Karena kedua tanaman itu termasuk tanaman yang rakus dengan makanan. Kemudian yang pada kegiatan kita pada tahun ini dalam bentuk pengabdian, kita mencoba menghasilkan produk yang dihasilkan oleh petani dalam bentuk tidak lagi green bean ya, tidak lagi buah atau biji kopi, tapi sudah dalam bentuk tepung kalau bisa, untuk memenuhi kebutuhan lokal dan juga kalau bisa memenuhi kebutuhan di beberapa daerah. Tapi ini dalam jangka panjang kita harapkan nanti petani kopi yang ada di Nagari Muaro Sungai Lolo itu sudah bisa memproduksi sendiri kopinya sehingga nilai jualnya akan lebih tinggi. Tetapi untuk menghasilkan biji kopi tentu diperlukan pembinaan dalam hal bagaimana memetik buah ceri dan juga bagaimana menghasilkan green bean kopi yang memiliki kualitas yang baik. Kita coba kemarin prosesnya natural, wash, honey, dan wine kopi. Tapi yang honey dan wine kopi itu wash dan wine kopi tidak kita lakukan untuk robusta, tapi biasanya masyarakat hanya melakukan proses natural dan honey ya, dibersihkan dulu kulitnya dan satu lagi langsung saja kulitnya itu dijemur. Tapi intervensi kita kemarin yang menarik cara mensortir biji kopi. Biasanya kopi itu setelah dipanen oleh petani langsung dijemur. Sekarang kita lakukan tindakan
Setelah dipanen, disortir dulu mana yang dengan air, mana yang terendam ke bawah, berarti kopinya bagus. Yang mengapung ke atas, kopinya tidak terlalu bagus. Itu satu sortir kita ya. Sehingga tinggal ditangguk saja, kopi yang mengapung itu dipisahkan ke tempat yang lain. Dan kopi yang terendam ke bawah itu kopi yang baik. Yang kedua warna memang nggak kesulitan petani itu memanen kopi warna, karena rata-rata petani itu punya hanya 20 sampai 100 batang kopi. Kalau dipilah antara kopi yang merah dan hijau, kelihatannya mereka kesulitan. Terlebih lagi pohon kopi itu masih tinggi. Mereka belum mau untuk menebang kopi, lalu kemudian menjadikannya kopi yang rendah. Kita sudah buat konten video di YouTube untuk bagaimana cara merendah kopi dengan cara menyambung dengan sambungan pucuk. Kemarin di waktu kegiatan pengabdian kita coba menumbuk kopi secara manual, menghasilkan green bean kopi, mensortir kopi, lalu kemudian merendang kopi dan menumbuk serta menghasilkan tepung kopi. Kemudian setelah itu kita jelaskan atau mereka melakukan uji coba kopi yang mereka hasilkan itu dalam bentuk warna kuning dan kemudian warna agak kuning ya, kemudian brown dan dark hitam. Dan hasilnya mereka kelihatannya lebih suka ke warna hitam, karena kalau kuning dan brown itu masih terasa rasanya agak tidak sama dengan rasa mereka, agak beda gitu ya, agak asam rasanya. Jadi kegiatan kita nanti pelatihan yang sudah kita lakukan, kemudian nanti monitoring dan pendampingan, kita masih lakukan pendampingan untuk komoditas kopi. Terus luaran yang kita harapkan dokumen prosedur pengolahan kopi, berita koran, video kegiatan yang sudah kita publish di YouTube. Ini luaran targetnya, ini channel di YouTube yang sudah kita publish, nanti bisa kita lihat. Ini juga berita di koran sudah kita terbitkan juga. Ini bukti berita di koran. Nah, kalau di YouTube itu kita bisa lihat ini channelnya yang di YouTube ini, channelnya di YouTube bisa kita putar sedikit apa isinya. Lolo di tepatnya Jorong Rotan Getah. Ini adalah Kampung Tombang, salah satu sentra kopi di Mapatunggu Selatan. Ini kegiatan di kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kopi, lalu kemudian kopi kan satu, kita mungkin per hektar tidak tanaman. Ini kegiatan di lapangan. Kita harapkan mereka bangun greenhouse, karena biasanya mereka jemur di tanah lapang ya, di tanah pekarangan ini dijemur, sehingga ayam akan ikut juga di dalam itu. Maka kita coba ke greenhouse, tapi mereka prosesnya masih manual karena skala produksi kopi masih rendah. Terus secara manual juga disortir kopi itu dengan cara diindang namanya, rendang kopi. Dan nanti kita sudah belikan ini kita belikan alat, belikan ke kelompok petani kopi untuk menghasilkan kapasitasnya 5-6 kg. Ya, ini untuk alat yang sudah kita beli. Nanti kita akan bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira videonya, bukti kegiatan kita di kegiatan masyarakat. Demikian saja hasil presentasi kami, dan nanti ada satu lagi dalam bentuk proceeding ya, dan juga jurnal. Nanti kita coba tulis bagaimana pengalaman masyarakat dalam kegiatan pengabdian ini bisa menjadi pembelajaran untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan ini ada beberapa konten ya, nah, bisa kita lihat
konten yang kita buat di Nagari Muaro Sungai Lolo itu. Kita coba lihat, cari. Ini juga konten yang kita buat, pengalaman untuk kegiatan penyambungan kopi. Bulan yang lalu Ini hasil dari kegiatan penyambungan yang kita lakukan beberapa 3 bulan yang lalu. Ada hasil. Ini contoh kawan kopi yang kita buat rendah ya, dibanding dengan kopi ini ya, kopi cobakan dan yang menjadi rendah. Tapi coba lihat kopi yang tinggi. sudah berbuah, sudah berbunga menuju buah. Nah, ini pohon yang kita sebut Ini pohon yang tinggi. Ini kesulitannya masyarakat untuk memanen pohon yang tinggi ini. Dan kita coba pohon yang tinggi ini kita jadikan pohon yang rendah seperti ini. sudah berbuah, sudah berbunga menuju buah. Nah, ini pohon harapan yang kopi ini kita akan sebut ke dia samping tidak tinggi, ya. tapi Oke, dia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menyamping, tumbuhnya itu ke samping, tidak tumbuh di atas. Beda dengan itu, coba lihat. Itu yang